Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Fiqhul Ad'iyati wal Adhkar, fikih doa dan zikir oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Sekarang kita sampai pada azkarul wudu, zikir ketika berwudu atau zikir sebelum dan sesudah berwudu. Langsung saja kita baca. Rawal Imamu Ahmadu wa Abu Dawuda wa Ibnu Majah wa ghairuhum min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah dan selain mereka meriwayatkan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi SAW, dari Nabi SAW annahu qala, bahwasanya Nabi bersabda, la salata liman la wudu'a lahu, tidak sah salat yang tidak berwudu. Syarat sahnya salat harus berwudu. Sebagaimana menghadap kiblat itu syarat sahnya salat. Kemudian kata Rasul, wala wudu'a liman lam yadhkurismallahi alaih, dan tidak sah wudu yang tidak menyebut nama Allah atasnya, yang tidak membaca bismillah. Ini diantara inti pembahasan bab ini. Sekali lagi kata Rasul, tidak sah wudu bagi yang tidak membaca bismillah. Hadis tadi riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan hadisnya juga dihasankan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Wa huwa hadisun hasanun bisyawahidihi wa qad hasanahu ghairu wahid min ahlil ilmi. Kata Syekh Abdul Razak, hadis ini derajatnya hasan dengan penguat-penguatnya dan juga dihasankan oleh banyak para ulama. Artinya hadis ini layak dijadikan hujjah. Kemudian kata Syekh, wa huwa dalun
ala masyru'iyati tasmiyah fi awalil wudu. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya membaca bismillah. Ya cuma bismillah saja, nggak pakai ditambah Ar-Rahmanir-Rahim. Cukup membaca bismillah ketika di awal wudu atau sebelum memulai wudu membaca bismillah. Kemudian kata Syekh, wa qad ikhtalafal ulama rahimahumullah fi hukmiha. Para ulama berselisih pendapat tentang hukum membaca bismillah sebelum berwudu atau ketika mau berwudu. Fadhahabal jumhur ila annaha mustahabbatun. Jumhur ulama mengatakan membaca bismillah itu hukumnya mustahab, sunnah. Kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Wa dhahaba ba'du ahlil ilmi ilal qaul biwujubiha. Namun sebagian ulama yang lain berpendapat tentang wajibnya membaca bismillah. Di antaranya Imam Ahmad dan yang lainnya. Idza kana aliman bil hukmi dzakiran laha fa in jahila hukmaha aw nasiyaha fala harja alaih. Wajib membaca bismillah sekali lagi ketika mau wudu menurut pendapat sebagian ulama. Kalau memang dia tahu hukumnya dan dia mengingatnya. Namun seandainya dia tidak tahu atau dia lupa membaca, maka sah wudunya. Ya, tidak perlu untuk mengulanginya. Wala yalzamu i'adatu al-wudu. Ini sebagaimana pembahasan masalah fikih-fikih secara umum ada khilaf, perbedaan pendapat di antara para al-ulama. Ini sudah sering kita tekankan kalau masalah fikih, entah fikih, salat fikih, tohara, ada khilaf antara para ulama. Beda kalau masalah akidah. Akidah, terutama usul sunnah, usul prinsip-prinsip akidah, itu tidak ada khilaf di antara para ulama, di antaranya imam yang 4. Ya, misalnya tentang Allah di atas langit, nggak ada khilaf di antara para ulama salaf dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan imam yang 4 sepakat mengatakan Allahu fis sama, seperti yang diungkapkan oleh Imam Al-Auza'i, kunna wattabi'una mutawafiruna naqul anallaha fis sama. Kami dan semua tabi'in sepakat mengatakan Allah di atas langit. Maka jangan dicampur adukkan. Sekali lagi, khilaf ulama iya dalam masalah fikih ijtihadi. Kalau dalam masalah usul sunnah, usul akidah, tidak ada khilaf di antara mereka. Makanya Imam As-Sam'ani yang bermadzhab Asy-Syafi'i pernah berkata, wa mimma yadullu ala anna ahlal hadis hum ahlul haqqi annaka law tala'ta kutubahum al-musannafa ma'a ikhtilafi buldanihim wa taba'ud azmanihim lawajataha fil i'tiqad ala watiratin wahidah. Kata Imam As-Sam'ani rahimahullah, di antara yang menunjukkan bahwasannya ahlul hadis mereka adalah pengikut kebenaran, kalau Anda meneliti kitab-kitab mereka tentang akidah, meskipun berbeda zaman penulisnya, berjauhan tempat tinggal mereka atau negeri mereka, engkau mendapati kitab-kitab akidah mereka satu kesatuan. Dalam masalah apa? Akidah. Sekali lagi, jangan dicampur adukan. Kan ulama berbeda, iya, dalam masalah fikih ijtihadi. Namun dalam masalah akidah, satu kesatuan. Ini bagi yang mau meneliti kitab-kitab mereka. Coba lihat kitab Usul Sunnah Imam Ahmad, kitab Syarh Sunnah Imam Barbahari, Syarh Sunnah Imam Al-Muzani, Al-Iqtisad fil I'tiqad, dan seterusnya. Pokoknya kitab-kitab akidah ulama salaf
dan satu kesatuan dalam bab usulu as-sunnah. Nah, namun dalam masalah fikih ada khilaf di antara mereka, di antaranya hukum membaca bismillah mau wudu. Ya, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan mustahab. Ya, meskipun ana pribadi lebih condong kepada yang wajib karena tadi hadisnya dohirnya mengatakan demikian. Coba antum renungkan satu kesatuan hadis ini. Hadis tadi ada dua bagian. La salata liman la wudu'alah. Tidak sah salat bagi yang tidak berwudu. Maka hukum wudu wajib atau mustahab? Wajib. Lanjutan hadisnya sama. Wala wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaih. Dan tidak sah wudu kalau tidak membaca apa dipisah. Yang pertama wajib, yang kedua mustahab. Ini enggak konsisten. Ini sekali lagi istidlal, cara pendalilan dalam hadis ini yang menunjukkan akan kewajiban membaca bismillah. Meskipun dalam masalah fikih tadi tetap khilaf itu ada, yang berpendapat mustahab, ya monggo. Namun sekali lagi ini yang kita arahkan di antara yang berpendapat itu wajib karena hadisnya satu apa? Kesatuan. Kalau Anda mengatakan yang bagian kedua sunnah, katakan juga berarti wudhu ketika mau salat hukumnya sunnah juga. Kalau mau apa? Membantah yang mengatakan itu hukumnya sunnah. Ya, hadisnya satu kesatuan, tidak sah salat yang tidak berwudu, tidak sah wudu kalau tidak membaca apa? Bismillah. Kalau Anda mengatakan bagian pertama hukumnya wajib berwudu, maka juga sama wajib membaca bismillah. Wallahu ta'ala alam. Kemudian wa qasuilah al-Imam Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimallah an hukmi man taraka tasmiyah fil wudu nasiyan. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimallah pernah ditanya tentang hukum orang yang tidak membaca bismillah ketika wudu karena lupa. Ya, sekali lagi karena apa? Lupa. Kata beliau, qad dhahaba jumhuru alil ilmi ila sihhati wudu biduni tasmiyah. Para jumhur ulama berpendapat ya sah wudu tanpa membaca bismillah. Wa dhahaba ba'du alil ilmi ila wujubi tasmiyah ma'al ilmi wa dzikr. Namun sebagian ulama yang lain berpendapat wajibnya membaca bismillah kalau dia tahu hukumnya dan dia mengingatnya. Kemudian dibawakan hadisnya tadi, la wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaih. Lakin man tarakaha nasiyan au jahilan fa wudu'uhu sahihun wa laisa alaihi i'adatuhu. Namun barang siapa yang meninggalkan membaca bismillah karena lupa atau karena tidak tahu hukumnya, maka wudunya sah. Ya, wudu'uhu sahih. Dan tidak wajib untuk apa? Mengulangnya. Karena dalilnya Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Nah, kemudian kata Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidhahullah ta'ala, wa amma du'a ala a'dha'il wudu fi asna'il wudu kullu udwin bidu'ain makhsus bi an yaj'al li ghasil yad du'aan wa li ghasil wajh du'a wa li ghasil qadam du'a wa nahwi dzalik fa hadza lam yasbut fihi syai'un anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun membaca doa setiap kali membasuh atau mencuci sebagian dari anggota wudu, maka itu tidak ada hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika mau membasuh atau mencuci tangannya ketika wudu ada doa khusus,
Ini disebutkan oleh beliau diantaranya ketika berkumur membaca Allahumma asqini min haudhi nabiyyika ka'san la athma' ba'dahu abada. Ketika mau istinsak memasukkan air ke hidung membaca Allahumma la tahrimni raihata na'imika. Kalau mau mencuci wajah membaca Allahumma bayyid wajhi yauma tabyadu wujuh dan seterusnya. Maka sekali lagi tidak ada hadis yang sahih tentangnya. Maka cukup ya yang telah ada hadisnya yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakulu dzalik mimma la aslalahu anin Nabi SAW. Sekali lagi, membaca doa setiap kali membasuh mencuci bagian wudhu, maka sekali lagi tidak ada dasarnya dalilnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata beliau, wal wajib alal muslim al iktisar ala majad bihi sunnah. Yang wajib bagi setiap muslim dan muslimah mencukupkan diri dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagi kalian dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Imam Ibnu Katsir, hadil ayat aslun fit ta'assi bi Rasul sallallahu. Ayat ini merupakan landasan untuk kita meneladani, mengikuti, mencontoh Rasul fi aqwalihi dalam ucapan beliau, fi af'alihi dalam perbuatan beliau, dan juga dalam ahwalihi dalam keadaan beliau. Ya, sekali lagi, ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. Kata Abdullah bin Mas'ud, ikuti yang sudah ada ajarannya, jangan mengada-ada yang baru, karena kalian sudah dicukupi. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa ammal adhkar allati yaquluhal ama alal wudu inda kulli udwin fala aslalaha an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang hidup di abad 8 Hijriah. Kata beliau, adapun zikir-zikir yang diucapkan oleh orang awam ketika berwudu, setiap membasuh anggota ya wudunya atau mencuci anggota wudunya, maka itu tidak ada asalnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tolong ini bedakan antara khilaf tadi, antara yang mengatakan wajib dan yang apa? Mustahab. Dalilnya ada, cuma bedanya wajib ataukah apa? Cuma ini nggak ada dalilnya sama sekali, ya sudah tinggalkan. Nggak ada lagi khilaf wujub dan apa? Mustahab. Nah, kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wala an ahadin minas sahabah wa tabi'in walal a'immatil arba'ah. Juga tidak ada asalnya dari ucapan, perbuatan satu pun dari sahabat Rasul. Ya, sebutkan riwayat satu saja yang sahih dari sahabat Rasul. Mereka membaca doa-doa tersebut ketika berwudu. Ya, sekali lagi tidak ada contohnya. Lau kana khairan la sabaquna ilaih. Kata para ulama, seandainya itu baik, para sahabat yang pertama kali akan melakukan, mencontohkannya. Demikian pula para tabi'in. Rasul nggak mencontohkan, para sahabat, para tabi'in, bahkan imam yang 4. Katanya kita bermazhab. Ya, coba sebutkan di kitab mana Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad mencontohkan, mengajarkan hal tersebut. Ya, sekali lagi tidak ada sama sekali. Sekali lagi ini bukan ucapan ana, ini ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang beliau ahlinya sudah meneliti hal-hal tersebut. Wa fiha hadisun kadzib ala Rasul sallallahu. Kalaupun ada hadisnya, itu hadis yang dusta atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Kemudian ya tadi sudah kita lewati membaca bismillah sebelum berwudu. Dan itu fikihnya, maknanya sangat jelas sekali, sudah kita lewati dalam beberapa pembahasan. Ketika kita keluar rumah membaca bismillah,
Itu maknanya asta'inu billah. Kita mohon pertolongan kepada Allah dalam segala keadaan. Di antaranya ketika mau wudu membaca bismillah. Kita jiwai, kita resapi, kita maknai dalam hati kita. Aku memohon pertolongan kepada Allah ketika berwudu. Kita yakini nggak mungkin kita bisa berwudu tanpa pertolongan dari Allah. Kita la haula wala quwata illa billah. Ketika kita mendengar muadzin mengumandangkan hayalas salat, mari kita salat, kita mengikrarkan la haula. Sama dengan wudu juga, kita nggak mungkin bisa berwudu tanpa pertolongan dari Allah. Bahkan kita nggak mungkin bisa punya niat tekad berwudu kecuali hidayah dari. Ada nggak orang yang tiap harinya nggak pernah wudu? Ada nggak orang yang nggak berwudu tiap harinya? Banyak. Buktinya apa? Yang nggak sholat juga apa? Ya nggak mungkin wudu tanpa apa? Nggak sholat. Ini sekali lagi hidayah dari Allah, kita syukuri. Ini nikmat dari Allah. Kita nggak mungkin bisa berwudu kecuali dengan pertolongan dari Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini yang disebut oleh para ulama hikmah digandengkannya iyyaka na'budu dengan iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah. Ibadah hanya kepada Allah. Doa kepada Allah, istighatsah kepada Allah. Kemudian kata-kata nasta'in, wa iyyaka nasta'in, itu di antara hikmah digandengkannya nasta'in dengan iyyaka na'budu. Kita nggak mungkin bisa beribadah kepada Allah tanpa pertolongan dari Allah Ta'ala. Di antaranya al-wudu. Ya, seperti yang pernah kita sampaikan dalam pembahasan membaca bismillah sebelum makan. Karena kita nggak mungkin bisa menyuapkan nasi ke mulut kita tanpa pertolongan dari Allah. Jangan pernah sombong. Masa gitu saja perlu pertolongan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, dan sudah kita nukilkan juga kisah seseorang ketika makan dengan tangan kiri. Rasul tegur, "Kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu." Orang itu menjawab, "Aku nggak bisa. Sudah kebiasaan makan dengan tangan kiri." Sombong, dia menolak perintah Rasul. Rasul pun mengatakan, "Mastata." Selama-lamanya engkau tidak akan mungkin bisa makan. Dan betul, ketika dia menyuapkan makanan ke mulutnya, kalau na'udzubillah min dzalik, seperti kalau istilah orang sekarang kena stroke, nggak bisa menggerakkan tangannya. Ini sekali lagi harus kita jiwai. Kita semuanya la haula wala quwata illa billah. Sekecil apapun tanpa pertolongan dari Allah nggak mungkin kita bisa mewujudkan melakukannya. Makanya tadi di antara fikih bismillah nasta'inu billah. Aku memohon pertolongan kepada Allah. Di antaranya tadi kalau mau wudhu membaca bismillah, maknanya aku memohon pertolongan kepada Allah untuk berwudhu. Nah, kemudian dibahas oleh Syekh di sini zikir setelah wudhu. Yang ada cuma zikir sebelum berwudhu membaca bismillah, kemudian setelah selesai wudhu ada zikirnya lagi. Mana dalilnya? Dalam Sahih Muslim an Uqbatah ibni Amir radhiyallahu anhu qala kanat alaina riayatul ibil fajaat naubati farawahtuha bi ashi ayradatuha ila makani rahatiha fi akhirin nahar. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu beliau berkata, dahulu kami para sahabat itu bergantian dalam menjaga unta-unta, untanya mereka ataupun unta di Baitul Mal. Kemudian ketika datang giliranku, dan ini sebetulnya fikih hadis ini ada penjelasannya dari Syekh Abdul Razak. Intinya para sahabat ini luar biasa dalam belajar thalabul ilmi. Di antara makna kata-kata kami bergantian, itu bergantian untuk menghadiri majelisnya Rasul. Ketika Rasul ada majelis ilmu, sebagian sahabat menjaga unta-unta, sebagian datang ke majelisnya Rasul. Nanti yang datang ke majelis tersebut menyampaikan kepada yang
jaga unta, menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Semangat mereka dalam bermajelis al-ilm. Kemudian kata Uqbah bin Amir, kemudian aku mengembalikan unta itu ke tempat peristirahatannya ketika petang hari. Fa'adraktu Rasul SAW qa'iman yuhadisun nas. Setelah selesai gantian tadi, Uqbah bin Amir langsung mendatangi majelisnya Rasul SAW. Dan beliau sempat mendapati Rasul menyampaikan sebuah hadis, di antaranya, ma min muslimin yatawadda fayuhsin wudu'ahu thumma yakum faisalli rak'atain muqbilun 'alaiha biqalbihi wa wajhi illa wajabat lahul jannah. Tidaklah seorang muslim berwudu dan dia memperbaiki, menyempurnakan wudunya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kemudian dia berdiri salat 2 rakaat dengan betul-betul ikhlas dan khusyuk ya dalam hatinya, melainkan baginya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pahala yang sangat besar, keutamaan yang luar biasa bagi yang tadi wudu dan menyempurnakan wudunya, kemudian dia salat 2 rakaat tadi ya dengan ikhlas dan ya khusyuk, maka baginya surga Allah. Qala fakultu ma ajwada hadhihi. Kata Uqbah bin Amir, alangkah indahnya ya sabda Rasul ini. Fa idza qailun baina yaday yaqul alati qabla ajwad. Kata Umar bin Khattab, Rasul sebelumnya menyampaikan hadis yang lainnya. Ini sekali lagi Umar bin Khattab ya dan Uqbah bin Amir saling melengkapi riwayat yang mereka dengar dari Rasulullah SAW. Ada seseorang yang mengatakan ada yang lebih indah lagi. Tiba-tiba Uqbah bin Amir melihat yang mengatakan itu adalah Umar bin Khattab. Qala inni ra'aituka hina jita anifan. Qala ma minkum min ahadin yatawadda fayusbih al-wudu thumma yaqul asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullah wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhul min ayyiha syaa. Kata Umar bin Khattab, Rasul SAW bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian berwudu lalu menyempurnakan wudunya kemudian mengucapkan, ini inti pembahasannya, setelah berwudu membaca zikir asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, melainkan dibukakan pintu-pintu surga yang 8, dia masuk dari pintu yang mana saja. Hadis riwayat Muslim. Wa rawahu Tirmidzi wa zada. Dalam riwayat Imam Tirmidzi ada tambahan zikir Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadi kalau mau digabung ya, setelah saya berwudu membaca asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Adapun 2 kalimat syahadat ini insyaallah sudah dipahami semuanya. Makna asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, la ma'budu bihaqqin illallah. Adapun makna Muhammad abdu wa rasuluh, bahwasanya kewajiban seorang hamba membenarkan semua kabar berita dari Rasul, mentaati perintah Rasul, meninggalkan larangan Rasul, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan yang diajarkan oleh Rasul SAW. Kemudian kaitan dengan Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin, ini juga sangat terang benderang sebetulnya ketika kita berwudu dalam hadis ya, itu akan berguguran dosa-dosa kita. Maka kita ketika berwudu juga dalam hati menjiwai kita juga ingin senantiasa bertobat kepada Allah. Allahumma ja'alni minat tawabin, ya Allah jadikan aku termasuk orang-orang yang senantiasa bertobat, karena kita kullu bani Adam khata, kita senantiasa berbuat dosa, maka kita
ya memohon kepada Allah agar dijadikan termasuk orang yang senantiasa bertobat. Kemudian wal mutatahirin, dan yang bersuci. Dan ini juga kita jiwai, bersuci dohiran wa batinan. Ya, mensucikan diri ya secara dohir maupun batin. Secara dohir tadi berwudu, ya. Demikian pula ketika kita ya hari Jumat misalnya mandi besar, ketika junub mandi besar. Demikian pula wajib untuk kita mensucikan hati kita, sebagaimana perintah Allah kepada Rasulnya, wasiyabaka fatahhir, adapun pakaianmu maka sucikanlah. Kata sebagian ulama, makna wasiyabaka fatahhir, tahhir a'malaka minasyirki, sucikanlah hatimu, amal perbuatanmu dari kesyirikan kepada Allah. Demikian pula sucikan hati dari iri dan dengki, dari segala penyakit-penyakit hati. Ini makna Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal al-mutatahhirin. Taib. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Jadi inti pembahasannya, ya saya ulang lagi, zikir sebelum wudhu baca bismillah saja, kemudian setelah wudhu membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Kemudian Syekh Abdul Razak di sini tadi menyebutkan makna hadis tadi, yang intinya sudah kita sampaikan, bagaimana para sahabat sangat antusias dalam belajar hadis, belajar ilmu agama kepada Rasulullah SAW, bahkan mereka harus rela bergantian. Ya, satu jaga unta, satu datang ke majelis, ya nanti gantian yang menghadiri majelis Rasul menyampaikan hadisnya kepada yang tidak hadir, demikian seterusnya. Baik, wallahu taala alam. Kalau mungkin ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan pembahasan tadi, tafadhalu. Silakan, Pak. Tafadhal. Baik, jazakumullah khair. Syekh Muhammad bin Utsaimin pernah ditanya masalah ini, sama. Jawabannya tadi sudah antum sampaikan, cukup dalam hati. Kalau membaca bismillah ketika berwudu di toilet. Ya, sekali lagi, ana tidak layak untuk disebut secara jahar di tempat yang kotor tersebut, maka cukup membacanya di dalam hati. Ini pembahasan pengecualian karena waktu yang sangat darurat. Nah, wallahu ta'ala alam. Ada yang lain? Tafadhol. Masuk rukun. Kalau dikatakan tidak sah, termasuk rukun. Nah, wallahu a'lam. Nah, cuma minimal tadi, ya kalau kita sudah wajib, maka apa? Harus dibaca. Nah, wallahu ta'ala alam. Ada yang lainnya? Silakan, Pak. Yaitu otomatis dalam toilet ya. Ya, ya tadi sama, membaca dalam hati bismillah. Boleh, Pak. Mohon maaf ya, mohon maaf. Kita mau tambahkan kalau seperti itu ya. Contoh yang lain, mohon maaf. Ketika bersenggama, bersetubuh. Ya kan otomatis copot baju kan, itu tetap diajarkan baca apa? Hah? Ini tidak ada apa? Bukan penghalang. Nah, wallahu ta'ala alam. Ada yang lain? Silakan, Pak. Bukan, Pak. Ya. Iya, kita tidak mau membahas masalah itunya dulu, tapi yang penting ya selama itu ada dalilnya dari contoh Rasulullah SAW, maka selayaknya untuk kita apa? Ittiba. Ya, itu yang kita lebih tekankan lagi. Nah, wallahu ta'ala alam. Ada yang lain? Ya, silakan. Misalnya tergesa-gesa, lupa baca ini sudah mau masuk kaki ya. Baik, sudah ada jawabannya tadi. Antum jawab apa tadi? Nah, kalau antum ditanya gitu, jawabannya apa?
Tidak perlu diulang. Ini sudah kita baca berapa kali tadi ucapan Syekh bin Baz dan ucapan Syekh Abdul Razak. Kalau lupa atau memang tidak paham hukumnya selama ini sah wudhunya, nggak perlu kalau antum disuruh ngulang berapa kali kan? Nah, intinya sekali lagi wajib tadi bagi yang sudah paham hukumnya dan yang ingat ketika mau berwudu. Nah, ada yang lainnya? Silakan. Berkumur ketika puasa gitu. Iya, berkumur dalam artian tadi berwudu, ya ada kumurnya, tetap ya tidak ada masalah. Bahkan apa? Menghirup air ke hidung, kata Rasul, ya tidak boleh apa sampai terlalu mendalam. Itu hadisnya dari Rasulullah SAW. Illa antakuna sha'iman, tetap berkumur menghirup air ke hidung ketika wudhu, namun kata Rasul tidak boleh sampai terlalu apa mendalam. Dan ini kalau mau dibahas lagi dalam masalah hal-hal yang tidak dilarang ketika puasa, berkumur, bahkan sikat gigi, ya memakai pasta gigi, sah puasanya, tidak ada dosa, tidak ada kesalahan sama sekali. Kecuali kalau dimakan pasta, iya beda lagi. Ya, bahkan iya, jadi sekali lagi, ya, kita kenapa bisa mengatakan demikian? Karena memang tidak ada dalil yang apa? Ya, melarang untuk berkumur ketika apa? Puasa. Bahkan Rasul membolehkan, Rasul mengajarkan ya berkumur tetap ketika puasa, menghirup air ke hidung, namun Rasul hanya membatasi jangan sampai apa? Ya, mendalam-dalam. Nah, wallahu ta'ala alam. Ada lagi atau cukup? Taib, kalau tidak ada lagi kita cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.